Halo teman-teman, hari ini saya berkesempatan berkumpul kembali dengan Ibu Agnes dari Hayamuruk. Nah, kebetulan di sini ada Ibu Linda juga. Nanti Ibu Linda juga pasti kita lagi nimbrung ya. Emang udah lama nggak pernah ketemu. Kenal juga. Bu Linda adalah pengurus juga sama kayak Bu Agnes. Kalau Bu Agnes Ya, pengurus, ya. kalau Bu Agnes pengurus di Hayamuruk, Bu Linda di The Mansion at Kemayoran. Oke, sekarang saya langsung aja. Bu Agnes, ceritain dulu sebelum dokter vonis 3,5 tahun, 3,5 bulan, 3,5 bulan itu ibu bisa ke dokter ataupun bisa langsung tahu itu badannya nggak enak atau bagaimana, kenapa gitu, lalu sampai ke dokter. Keluarin darah. Oh, berdarah? Iya, jadi kalau orang yang awan sakit ya, itu emang sih sebenarnya kayak dokter Singapura bilang, apapun yang di dalam usus itu dinamain basir. Gitu, ya basir. Basir, hemoroid ya, hemoroid. Ya, tapi jenisnya piles. Artinya apa? Jenisnya. Gitu. Jadi wasirnya. Jenis namanya gitu kan, setiap nama tuh ada penyakit tuh ada nama-namanya gitu loh. Nah, waktu itu karena kita pemula kan kita nggak ngerti kan, dari sini kita udah berobat di Samsul Hidayat sini nih, Sumber Waras. Nah, saya sempet gini, saya pernah berak-berak gitu tahun 84 ya, 1984 itu saya keluarin darahnya hebat. Saya nggak bisa duduk kayak sekarang gini, enggak. Saya mesti pantatnya mesti gencet banget gitu. Kalau sampai terbuka dia udah kuat, ini semua udah darah semua gitu. Jadi akhirnya kita kan berobat jalan kan, karena zaman dulu kan nggak gitu tahu lah ya, nggak secanggih sekarang kan, ada segala endoskopi lah apa segala macem kan, nggak ada kan gitu. 84 tuh. Terus saya ke dokter Samsul Hidayat di rumah sakit Sumber Waras. Itu dokter bener-bener sahabat, bener-bener mulia sekali hatinya. Dia begitu, susternya juga hebat. Waktu lagi periksa saya, dia teriak loh, "Dok, pasien ini nggak boleh pulang." Terus dokternya, kenapa nggak boleh pulang? Kayak gitu kan. "Dok, darahnya tinggal sisa 45%." Gitu. Hah? Gimana caranya dia bisa tahu? Oh, itu aku nggak tahu dah. Dia ambil darah waktu itu? Enggak, dia tensi aja. Oh, lewat tensi langsung ketahuan? Iya, Oke. tinggal 45% Darah? Langsung si dokter tahan kita. Terus waktu itu laki saya bilang, "Wah, saya nggak bodoh kok," katanya. Dokternya bilang, "Nyawa lebih penting. Nyawa tuh lebih penting daripada duit, masuk dulu." Gitu. Men, waktu itu kasus saya pecah pembuluh darah. Dibilangnya begitu. Pecah pembuluh darah. Kaki? Darah di usus. Ususnya. Di usus pecah pembuluh darah? Iya, di Vonisnya tikungan. dibilangnya seperti itu. Ini kan di gur kita kan, panjang. Terus kan ada belokan gini kan, ya kan? Nah, saya pecahnya di sini. Oke. Jadi bukan di luar, di dalam. Nah, waktu itu darah saya tuh tinggal 45%. Oke. Tapi waktu itu sempat berasanya apa gak, Bu? Soalnya kan darah 45%, Lemes, waduh. pasti lemes. Ada lemes, ada Otomatis kayak mau lah. pingsan-pingsan gitu. Kalau pingsan sih udah sering kita. Sering. Lalu? Kalau pingsan mah di mana aja udah. Mau di pasar kayak, mau di taman ria kayak, bawa anak-anak kayak. Itu udah pingsan sering pingsan. udah sering. Oh. Kita bawa mobil pulang, orang yang bawa pulang kitanya digotong. Apa mungkin waktu itu baru masih 90%, 80%? Nah, kita kan belum tahu Pak. Oke. Zaman dulu kan kita masih Iya. istilahnya tuh masih nggak ngerti apa-apa lah. Kita mana tahu sih kita punya kondisi gini, tahunnya gini. Emang saya dilahirkan tanpa antibodi kebenaran. Oh. Okay. Jadi memang saya juga dari kecil tidak dipiara langsung direct sama mama saya.
sampai berapa tahun kemudian baru saya antibodinya ada. Tapi antibodinya itu hubungannya ada nggak dengan kansernya ini? Ada dong, Ada. karena kita lemah. Setiap lemah. Jadi mudah masuk Ya. diserang penyakit ya. benar. Oke. Jadi antibodi itu kan sebenarnya untuk nomor 1. Untuk memerangi kanker, Bukan Semua kanker penyakit. aja, semua penyakit. semua penyakit. Oke. Nah, kalau kanker itu sebenarnya setiap manusia ada. Oke. Hah? Ada. Cuman pola makan kalian seperti apa? Kayak saya demen sate-sate, demen gorengan, Hmm. Demen pokoknya pedas-pedas. pedas-pedas. Nah, Itu yang kena. Makanya waktu itu kita nggak tahu udah mulai kena kanker. Tapi yang kita tahu hanya usus pembuluh darah pecah. Udah. Oke. Ini saya udah biru, ini biru, ini udah biru. Ini kuku saya bukan begini nih. Kuku saya tuh agak bengkok ke bawah. Kukunya pun teksturnya berubah. Iyalah. Bibir biru. Ada Bibir biru. ada gejala lain apa lagi, Bu? Ya kalau untuk mabok-mabok kayak di jalan di atas kapal sih ya itu udah makanan biasa. sehari-hari. Udah biasa. Kuku saya lembek udah pegang. Oh iya. Oh, kukunya lembek gitu. Udah pegang dong. Nggak keras gitu. Oh, tapi ini Biasanya makin umur kan makin keras. oh ini malah lembek gitu. Lihat dong. Oh, oke. Kalau ini kan kita keras, kita masih keras. Oke. Oke. Bisa nggak kayak saya? Nggak bisa kan? Iya. Oh, itu. Jadi gini loh yang kita pikirin ini. Hah? Waktu gue tinggal 3,5 bulan. Waduh, mati loh. Anakku belum bisa bayar listrik, belum bisa bayar air. Waduh, bagaimana ya? Gue mesti bawa dia ke deposit. Simpen. SDD. Iya. Safe deposit box ya. Safety box itu loh. Bagaimana ya? Waduh, bagaimana gini? Bagaimana? Itu yang ditanyakan tuh adalah bagaimana? Bukan nggak aku duduk nangis, enggak. Aduh, besok gua mesti ajak anak gua kemana ya? Aduh, besok gua mesti ajak anak gua ini ya. Aduh, besok Pesan lah istilahnya. Iya. Sebelum nanti gua nggak ada nih, gua mau didik terus loh sampai dia bisa berdikari gitu loh. Bu Agnes ini pernah tertolong sama Ibu Eva. 14 dan 16 kali terapi ya? 16 akhirannya sembuh. Dari 4 tahun lumpuh. Dalam 16 hari dibombardir gitu, hebatnya mujizat langsung gerak lah. 16 kali itu 16 hari. Iya, setiap hari sekali ya. tiap hari dari pagi sampai jam 5 sore. Infus 4 tahun lumpuh. 4 tabung. Pernah diberitahu nggak obatnya itu obat apa? Yang diinfus apa? Nggak tahu kandungannya. Kita nggak nanya. Oh, nggak nanya. Oke. Wah, berarti benar-benar ini harus obat stroke, obat apa iya. gitu ya. Obat Iya. pengencer darah atau apa? Nggak Nggak. tahu deh. Pokoknya dia ada 4 warna, 4 kantong. Oh. Ada 1 kantong tuh yang terakhir itu ya jalan paling lama, ini yang paling lama ini. Berarti nanti untuk Ibu Eva Itu perih. perih. Oh, Airnya perih itu masuk. merasa ngilu perih. Perih. Pokoknya perih aja kayak jalanan luka. Luka itu ada jalan kayak luka itu kena air gitu. Pokoknya perih dah, pokoknya gimana sih perih banget. Oh, ketika terapi yang itu berasanya perih. 1 botol tuh ya. Waduh. Ya moga-moga nanti kalau Bu Eva nonton ya, Itu bisa minta tolong. ya, kita sih minta tolong ya supaya dia bisa hubungi kita, seenggaknya kita juga bisa menolong orang loh. Kalau ada yang Terjadi hal yang sama ya. hal yang sama itu bisa kita rekomendasikan karena untuk 4 tahun lebih, bayangin coba kita terseksa. jadi 4 tahun. 4 tahun loh. Oke, kalau gitu nih ya, berarti saya rangkum nih. Berarti kanker usus besar. Habis kanker usus besar pernah lagi kena kanker darah, leukemia ya. Habis itu hilang suara setahun. Hilang suara setahun berkaitan sama dengan ini. Kanker darah. Oh, hilang suara setahun itu kanker darah. Habis itu sempat lumpuh ya di kedua tangan ya. Nggak, lumpuh dulu. Lumpuh dulu sebelum kanker darah. Ya. Lalu ada tersumbat saraf sehingga tangan dua-duanya lumpuh. Nah, itu dibantu sama dokter Eva. Lalu terakhir lagi infeksi ginjal. Sinse, bukannya dokter Sinse. Sinse Eva ya. Lalu infeksi ginjal sembuh juga. Sembuh
juga. Ada Terus lagi nih, sehingga itu mungkin akibat kita makan obat ya, sehingga tulang saya menjadi rapuh. Oh, tapi Patah. syukur dari tadi. Oh, sempat patah tulangnya karena jatuh atau Kepleset. kepleset. Kepleset cuma satu tangga. Satu tangan Dalam posisi kita berdiri deh patahnya. tulangnya rapuh. Tapi saya lihat berarti recovery-nya udah bagus ya, karena dari tadi jalan juga udah lumayan Nggak apa-apa sih, aktif cuman, ya. Panjangnya aja ini plat nih bukannya. Oh, itu plat. Ini plat, ini paku. 8 biji ini paku. Oh. Dan di sini 9. Merasa kaku gak ketika jalan? Ada sih sebenarnya, cuman karena terbiasa. kita udah biasa jadi nggak rasain. Cuman yang saya sampai sekarang aja nggak bisa jongkok gitu aja. Oh, sampai sekarang. Nah, oke. Berarti moga-moga Shinsei Eva nanti lihat podcast ini. Cuma saya ini ingin banget menanyakan nih, apa pesan ibu sebagai penyintas berbagai macam penyakit ini, dan divonis juga 3,5 tahun. 3,5 tahun. ya sempat 3,5 bulan. 3,5 bulan. Deg-degan. Ada pesan nggak buat teman-teman kita yang melihat video ini nanti atau melihat podcast ini? Apa nih pesan dan kesannya nih kira-kira? Ya, saya sih cuma satu pesan ya, percaya sama yang di atas, ke satu. Kedua, kita tuh memang kadang-kadang waktu kita drop, kalau you tanya saya pernah drop nggak? Kalau saya jawab enggak, itu bohong. Pasti tetap ada dropnya. Pasti ada. Ya. Pada saat sampai titik terendah tuh kita ada pada saat itu kita juga pasti ada kayak nyerah lah gitu. Udah bodoh lah ya. Apa ada terjadi. Nah, waktu pada saat kita menyerah itulah kadang-kadang tuh dapat bisikan gitu. Kenapa lu mesti menyerah? Kenapa lu mesti menyerah gitu loh. Ini belum seberapa loh kayaknya gitu loh. Luar biasa. Jadi pesannya Konsekuensinya ada ya. pesannya berserah sama yang atas. Lalu jangan lupa melakukan perbuatan baik ya, tanpa pamrih, dan enjoy life ya. Jalani kehidupan dengan penuh warna ya, jangan memikirkan hal yang negatif tinggi. yang negatif. Terus kita juga mesti ada pedoman bahwa kita udah tua nih. Emang umur saya 65 sekarang. Tapi saya bukan bilang, oh gue udah 65 lu, gue udah tua, gue nggak mau gue udah tua gitu. Nggak boleh. Harus semangat ya. Harus semangat, karena kalau mau dihitung kita 65 itu belum tua. Belum. Jadi kita jangan sampai belum tua banget kita udah jadi beban anak karena kita pikun. Oke. Nggak ada reak-reaknya gitu loh. Luar biasa ya. Iya. Oke. Ya, terima Terima kasih kasih. atas waktunya ya. Sama-sama. Bu Agnes ya. Semuanya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ya tadi luar biasa sekali. Moga-moga ya teman-teman bisa terinspirasi, dan moga-moga Bu Eva ikut melihat acara ini, diminta atau dimohon untuk menghubungi kami, sehingga seperti kata Bu Agnes, bagi nanti pasien-pasien yang membutuhkan Shinsei Eva bisa nanti kita rekomendasikan. Ya, saya Tom dari Media Seraya, sampai jumpa di acara berikutnya.